Selamat malam, nama saya Firman Kurniawan. Kali ini saya akan menceritakan mengenai hal yang terjadi pada hidup saya. Jadi ada beberapa pengalaman yang saya akan ceritakan. Bisa dibilang pengalaman ini cukup janggal ya. Jadi sebenarnya saya lebih banyak menekuni vlog di bidang musik. Namun kali ini membuat saya tertantang ya untuk menceritakan hal yang bisa dibilang janggal, tapi ya selama ini saya menceritakan lebih banyak ke teman-teman dekat saya. Namun kali ini saya akan menceritakan lebih detail lagi di video ini. Di cerita yang pertama, jadi ketika itu di tahun 2016 saya masih tinggal di Jakarta Barat, jadi di sekitar Meruya. Jadi saya mengontrak satu rumah di sana. Sekitar 2 tahun saya mengontrak di sana. Jadi kayak perumahan klaster gitu ya. Bisa dibilang jauh dari suasana angker gitu. Jadi bisa dibilang rumah itu ya kelihatannya fine-fine aja. Jadi pas begitu kita pindah, terjadi hal yang aneh itu di 2 hari pertama. Waktu itu di hari Jumat, malam Sabtu, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi saya membuat aransemen musik, jadi melakukan pekerjaan mengedit seperti itu. Dan biasa saya lakukan itu mulai jam 11 sampai bisa jam 3 atau jam 4. Karena menurut saya itu waktu yang tepat untuk mencari inspirasi ya. Namun pas keesokan harinya, asisten rumah tangga saya ada bicara ke saya, jadi kayak laporan. Dia ngomong sama saya, "Pak, tadi malam merasa ada kejadian aneh nggak?" Nah, saya pikir kejadian aneh apa gitu kan. Saya tanya lagi, "Kenapa, emang ada apa?" Dia bilang katanya ada ya orang ngetok pintu, dan ngetok pintunya katanya kan kencang sekali dan lama gitu, terus-terusan bisa dibilang gitu. Jadi suaranya itu dari dapur ke ruang tengah dan sampai ke kamar yang sebelah kanan. Jadi posisi rumah kami saat itu di depannya itu dapur ya, dapurnya sebelah kiri. Jadi dapurnya itu ada pintu dan jendela, dan yang ke tengahnya itu ruang tamu, ada kusen, jendela panjang dan pintu di tengahnya, dan sebelah kanannya kaca di tempat tidur yang di sebelah kanan di depan. Dan di tempat tidur yang sebelah kanan itu kamar mertua saya. Jadi pada saat itu mertua saya ikut dengan saya. Jadi tidak cukup dari situ, ternyata mertua saya pun bicara hal yang sama seperti asisten rumah tangga saya juga. Dia bilang katanya ada suara ngetok pintu dan cukup keras. Jadi yang ngetok pintu itu dari sebelah kiri rumah saya ke tengah dan ke kanan. Jadi saya pikir kok bisa sama gitu. Tapi saya tetap ambil asumsi positif aja. Saya bilang itu perasaan aja kali lah, jangan terlalu diambil pikir. Jadi ya anggap aja nggak terjadi apa-apa gitu. Dan di hari kedua saya masih melakukan hal yang sama. Jadi saya melakukan pengeditan juga di Sabtu malam, jadi malam minggu ya bisa dibilang gitu. Saya mulai melakukan aktivitasnya itu malam jam 11. Kemudian ketika sekitar jam 11 saya jadi merasa haus gitu. Jadi saya ambil minuman ke kulkas. Pada saat buka pintu di kulkasnya itu, saya begitu mau ngambil minuman, benar terjadi suara ketok pintu juga. Dan itu di dapur, di pintu depan. Nah, suara pintu itu ketok gitu, saya pikir ya ini mungkin saya tersugesti dari cerita asisten rumah tangga saya. Jadi saya nggak terlalu pikirkan itu. Memang di hari sebelumnya saya nggak mendengar apa-apa. Karena apa? Kayak karena saya full itu pakai earphone di depan PC, di depan komputer yang ada di ruang tengah. Jadi saya nggak merasakan apa-apa. Saya cuma mendengarkan musik aja. Namun kali ini saya merasakan situasi yang sama mungkin ya, yang diceritakan oleh asisten rumah tangga saya. Jadi suara pintunya itu cukup jelas, tapi saya menenangkan diri. Saya pikir udahlah, jangan terlalu dipikirin, ini mungkin sugesti. Begitu saya ambil minuman, saya bawa botol dan gelas, saya jalan menuju ke ruang tengah tempat komputer saya, tempat saya bekerja. Saya melewati
ruang tamu. Nah, pas di ruang tamu itu suaranya ada ketok juga, mengetok pintu di ruang tamu. Saya sempat berhenti, kemudian saya berpikir saya lanjutkan aja tanpa menghiraukan, saya langsung ke ruang tengah atau penasaran gitu ya. Nah, ketika saya berpikir, bunyi lagi ketok pintunya. Jadi saya beranikan diri, saya coba aja, saya penasaran nih. Saya deketin terus, itu ngetok pintunya itu nggak berhenti. Dan sampai saya buka pintunya itu, maksudnya gordeng yang di sebelah pintu, saya buka sekaligus. Pas begitu ada suara ketuk pintu, saya buka sekaligus. Itu saya tidak melihat apa-apa, tapi saya masih penasaran. Saya ngeliat lagi ke sekitar depan, sekitar jarak 3 atau 4 meter, saya ngeliat sangat jelas. Itu ada satu sosok yang saya lihat hanya rambut aja sampai ke lantai. Setelah kejadian itu, saya nggak mikir panjang lagi. Jadi itu sekujur tubuh saya itu kayak lemes, dan kaki itu nggak bisa gerak, sumpah nggak bisa gerak sama sekali, mau lari juga nggak bisa. Akhirnya saya pelan-pelan jalan, saya ke kamar saya langsung tutup selimut, dah pakai guling apa gitu. Dan komputer saya pun saya tinggalin. Keesokan harinya istri saya nanya, itu kenapa komputer nyala? Saya belum berani cerita, saya cuma bilang saya lelah dan langsung tidur. Oke, itu kejadian pada saat di rumah lama di Meruya. Kemudian sekitar 4-5 bulan kami pun pindah dari rumah itu. Kita pindah ke rumah ini, jadi ini lokasi di Tanggerang Selatan. Jadi ketika kami pindah, rumah ini memang sudah ada isinya, jadi sudah ada pemiliknya yang mengurus rumah ini, dan sebelahnya pun ada rumah yang kosong ya. Jadi 2 rumah ini merupakan rumah pilihan saya, jadi saya ambil rumah sebelah atau rumah ini. Karena ketika saya survei rumah di sebelah ini cukup kotor ya, jadi nggak keurus. Lalu saya mengambil kesimpulan udah di rumah ini aja, yang sudah ditempatin udah lama dan juga ada yang ngurusin gitu, jadi kelihatan lebih bersih. Lalu kejadian berikutnya tuh ketika saya melakukan pekerjaan yang sama. Jadi saya melakukan ngedit ketika malam sekitar jam 12-an, jam 12 sampai jam 1. Jadi setelah saya selesai dari toilet, keluar dari toilet, saya masuk ke ruangan ini, di tempat ini, di studio ini. Saya buka kembali laptop saya, langsung mengerjakan hal yang serupa, dan posisinya tuh di sebelah sini. Di sini tuh waktu itu di sini tuh sofa, jadi sofa model L gitu, dan saya melakukan pekerjaan itu di laptop saya di sini di depan meja. Ketika itu saya mendengar suara ada kayak meja digeser. Jadi kayak meja digeser, kayak ingat, jadi saya zaman di kelas itu waktu mungkin zaman sekolah, suara meja digeser tuh agak berisik dan agak ngilu gitu ya. Dan itu jelas sekali. Begitu saya mendengar suara digeser itu, saya berpikir ini kan rumah kosong, nggak mungkin ada ya sesuatu gitu yang digerak-gerakan. Jadi saya putuskan, saya langsung ngecek, saya langsung ke depan rumah, saya ngecek di sebelah rumah itu ada orangnya atau enggak, mungkin yang punyanya lagi nginep di sini atau gimana. Cuman dalam nalar saya nggak mungkin, ini rumah udah ilalangnya pun udah tinggi dan udah cukup kotor gitu ya, nggak mungkin ada orang langsung nempatin rumah. Saya langsung survei ke depan rumah, saya ngecek di depan rumahnya itu kuncinya masih rapih, jadi kunci di rantai dan digembok dari luar sisi. Dari dalam rumahnya pun kosong, gelap, benar-benar gelap. Saya berpikir nggak mungkin, kalau misalkan ada orang pun pasti kunci dari dalam. Minimal gemboknya itu posisi di dalam pagar, ini di luar pagar. Jadi saya memutuskan udah ini nggak beres nih. Akhirnya saya balik lagi ke sini, ke ruangan ini lagi, melakukan aktivitas yang sama. Kemudian terdengar lagi suara yang sama, bahkan lebih nyaring dan lebih sering, di 2 kali atau 3 kali seperti itu. Saya masih nggak menghiraukan, sampai satu ketika si mejanya itu digeser dengan kerasnya dan membentur tembok.
setelah membentuk tembok saya udah mulai agak-agak ngeri gitu ya, agak-agak mulai was-was. Dan untuk mengatasi rasa takut saya agak nyeleneh ngomongnya. Saya bilang, gua nggak takut. Kemudian kejadiannya lebih membuat saya heran lagi. Lampu di ruangan ini mati kedip-kedip sekitar 2-3 kali. Dan di situ saya agak ngedal. Langsung saya putuskan saya nggak melanjutkan aktivitas saya di malam itu. Saya lebih banyak istighfar aja gitu ya, karena mungkin ya ada hal apa gitu yang mungkin saya pernah lakukan, jadi ya saya lebih banyak istighfar aja gitu. Dan tidak sampai di situ, kejadian selanjutnya sekitar di 2-3 hari yang lalu. Jadi di ruangan itu saya mengindikasi ini ada tikus gitu ya, karena waktu beres-beres barang-barang segala macam tuh banyak banget, dan pintu di ruangan ini sering kebuka. Dan malam-malam itu saya sudah suka dengar suara kayak tikus mengerap gitu kan. Saya pikir di sini ada tikus. Akhirnya saya minta tolong sepupu saya bawa kucing sini. Jadi paling tidak tikus takut kalau misalkan ada kucing di sini ya. Dan memang indikasinya benar, memang terdapat tikus di sini. Jadi saya lihat ngecek di bawah pintu itu ada bekas gigitan tikus, dan juga mungkin tikusnya saya tutup pintunya di sini terkekang gitu ya. Akhirnya keluar lewat lubang angin yang di sebelah sini. Nah, ini terdapat lubang ini. Jadi saya pikir ini tikus keluar ke ruangan ini lewat sini. Tapi untuk memastikannya lagi, saya pasang CCTV di sebelah sini. Jadi untuk memastikan sudah tidak ada tikus di sini, sudah steril. Tapi apa yang terjadi? Malah ini yang saya dapat. Earphone saya bergerak sendiri ketika saya mengedit. Bukan hanya itu, bahkan jatuh di waktu yang jeda sekitar di 2-3 jam. Kita bisa lihat teman-teman. Sebelumnya saya pikir mungkin ada hal seperti mouse atau vape saya yang jatuh di bawah saya, karena saya menggunakan earphone, jadi saya nggak jelas mendengarkan itu suara jatuhnya dari mana. Tapi setelah saya melihat rekaman di CCTV, saya benar-benar kaget dan cukup tercengang ya. Ini situasinya ruangan tidak lembab dan cukup rapi, tapi tetap ada kejadian seperti ini. Begitulah teman-teman. Mungkin teman-teman yang menonton video ini yang memiliki pandangan lebih bisa melihat di video ini, bisa digambarkan atau mungkin diterawang gitu ya, ada sesuatu apa di sini. Boleh bantu saya diketik di kolom komentar, atau ada saran apapun dari teman, saya akan baca. Cuman teman-teman mohon diketik aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk memajukan channel ini, jangan lupa subscribe juga ya, karena kedepannya saya juga akan menceritakan hal-hal yang bisa dibilang janggal atau bisa dibilang menarik, tapi bukan sembarang cerita yang akan saya sampaikan, melainkan yang real, kisah nyata yang mungkin saja bisa saya bawa narasumbernya ke sini atau saya sampaikan dari narasumbernya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk mendengarkan cerita saya, dan yang menonton video kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.
dan sampai jumpa.